surat telegram yang memerintahkan pengerahan personil TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ini adalah pertanda besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Geger geden di awal Mei 2025, Indonesia dikejutkan oleh langkah tak terduga. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan surat telegram yang memerintahkan pengerahan personil TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ini adalah pertanda besar disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor yang selama ini tertunda oleh oknum-oknum elit. Sebuah pertanda yang dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia dan membuat para elit ketar-ketir. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan melibatkan TNI dalam pengamanan kejaksaan. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir gangguan terhadap proses hukum dan siap mengambil tindakan tegas untuk memastikan stabilitas dan keamanan lembaga penegak hukum. Ini adalah era baru di mana koruptor tidak hanya ditangkap, tetapi juga dimiskinkan. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Syekh Imran Hussein, seorang pakar eksatologi asal Trinidad Tobago, memprediksi Indonesia sebagai tempat yang paling tepat untuk disinggahi menjelang kehidupan akhir zaman. Beliau menggambarkan Indonesia sebagai negeri dengan penduduk yang memiliki kemurnian hati, tercermin dari senyuman alami mereka. Di tengah kemakmuran palsu yang ditawarkan oleh para dajjal, Indonesia menawarkan kehidupan penuh keberkahan. Peristiwa besar ini ditandai dengan musnahnya para koruptor dan terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengapa seorang cendekiawan dunia Syekh Imran Hussein melihat Indonesia sebagai tempat perlindungan di akhir zaman? Dan hal yang paling mengejutkan Indonesia dan mengguncang dunia adalah munculnya tokoh Deddy Mulyadi dengan kebijakannya yang nantinya akan menjadi contoh dan diikuti oleh pemimpin-pemimpin dan kepala daerah seluruh Indonesia. Dalam tradisi Sunda, Oka Wangsit Siliwangi menyebutkan bahwa akan datang masa di mana rakyat menderita karena hilangnya pemimpin sejati. Namun, akan muncul pemimpin dari arah barat yang dipandu oleh gaib dan para karuhun yang akan membawa tatanan baru berlandaskan kearifan lokal, spiritualitas, dan keadilan sosial. Deddy Mulyadi dengan konsistensinya menjaga budaya Sunda, merawat nilai-nilai tradisi serta dekat dengan wong cilik secara spiritual, menunjukkan tanda-tanda seorang bocah Angon sebagaimana yang diisyaratkan oleh filosofi bocah Angon Prabu Siliwangi. Sosok bocah Angon bukan sekedar penggembala, melainkan penjaga dan pembimbing rakyat kecil yang dengan ketekunan dan kerendahan hati mampu memanggil kembali energi leluhur untuk membimbingnya. Dan dalam sudut pandang spiritual, ternyata kemunculan sosok Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang diramalkan oleh leluhur untuk membawa perubahan besar di Indonesia dan nantinya akan diikuti oleh para kepala daerah seluruh Indonesia. Dalam perspektif spiritual dan budaya Nusantara, terutama dalam falsafah Jawa, ungkapan Gemari Pahloh Jinawe Toto Tentrem Kertoraharjo menggambarkan cita-cita luhur tentang tatanan kehidupan masyarakat yang makmur, tentram, dan sejahtera. Dan inilah pertanda sebuah negara akan menuju Gemari Pahloh Jinawe Toto Tentrem Kertoraharjo dalam sudut pandang spiritual. Yang pertama, kelimpahan sumber daya alam dan keseimbangan ekologis. Gemari Pahloh Jinawe secara harfiah berarti tanah yang subur dengan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang melimpah.
Ciri ini tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil, di mana hasil bumi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Keseimbangan ekologis dijaga melalui praktek pertanian ramah lingkungan, konservasi hutan, dan pelestarian sumber daya laut. Dan ini sudah mulai terjadi di era sekarang di Indonesia. Yang kedua, kehidupan sosial yang harmonis dan gotong royong. Nilai-nilai seperti sili, asa, asi, asuh dalam budaya Sunda dan Jawa menekankan pentingnya saling mengasah, mengasihi, dan mengasuh. Ciri ini terlihat dalam masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong, toleransi antar umat beragama, dan solidaritas sosial yang kuat. Hal ini sudah ditandai dengan gejala-gejala musnahnya intoleransi di Indonesia. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Toto Tentrem Kertoharjo menggambarkan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Ciri ini tercermin dalam pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan publik dirancang untuk kesejahteraan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak dan elit penguasa. Yang keempat, keseimbangan spiritual dan material. Kemakmuran sejati tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari kedamaian batin dan kehidupan spiritual yang seimbang. Ciri ini terlihat dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai spiritual, menjaga hubungan harmonis dengan alam, dan menjalani kehidupan yang sederhana namun bermakna, seperti yang sudah dilakukan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ini bukan sekedar contoh. Yang kelima, pelestarian budaya dan kearifan lokal. Penghargaan terhadap budaya dan kearifan lokal merupakan ciri penting menuju masyarakat Gemaripah Loh Jinawe. Ini tercermin dalam pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, dan sistem pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dan ini ditandai dengan runtuhnya budaya-budaya asing yang mencoba mengikis budaya leluhur lewat ajaran dan dogma-dogma, dengan merubah sejarah dan leluhur bangsa oleh oknum Habib palsu, terbongkarnya bisnis makam palsu, dan terbongkarnya kedok para Habib palsu. Yang keenam, pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Kemakmuran yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa kesenjangan yang mencolok antar daerah, perkotaan, dan pedesaan merupakan indikator penting. Program-program pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kelompok marginal menunjukkan komitmen menuju keadilan sosial. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju era keemasan yang telah lama diramalkan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seperti pengerahan TNI untuk mengamankan kejaksaan, komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo, serta munculnya pemimpin-pemimpin yang berakar pada kearifan lokal seperti Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur menuju kebangkitan yang telah lama diramalkan oleh para leluhur. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan spiritualitas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi dunia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Apakah kita siap menjadi bagian dari kebangkitan besar Nusantara yang telah lama dinantikan? Mari para sedulur semua kita gaungkan doa dan mantra dari leluhur Nusantara di cakrawala langit Nusantara sebagai wujud kontribusi kita sebagai rakyat Indonesia. Allahumma inna nas'aluka salamatan, ono sengkolo teko wetan, tinulak bali mengetan. Raja iman selamat, ono sengkolo teko lor, tinulak bali mengalor. Raja iman selamat, ono sengkolo teko kidul, tinulak bali mengidul. Raja iman selamat, ono sengkolo teko kulon, tinulak bali mengulon. Raja iman selamat, ono sengkolo teko nduwur, tinulak bali menduwur. Raja iman selamat, ono sengkolo teko ngisor, tinulak balik mengisor. Raja iman selamat, selamat 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 saka kersaning Gusti Allah. Suradira Jaya Ningrat
lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.